Oke, jadi video kali ini aku bakal aku berminyak. Aku bakal ngapain sih? Lupa. Bakal sharing tentang soalnya di banyak nih yang kayak lumayan. Kak, aku pengen juga nih bikin akun sejenis ini. Aku pengen bikin akun rohani, aku pengen bikin akun motivasi, aku pengen bikin akun Instagram baru buat sharing kayak gitu. Nah, terus kemarin dapat apa ya, kayak ilham untuk kenapa nggak aku bikinin aja tips gitu. Mungkin kayak akun ini belum sebesar itu juga, belum yang kayak ratusan ribu followers apa segala macam gitu, tapi satu hal yang pasti aku melihat kalau akun ini tuh growing, bertumbuh gitu. Terus puji Tuhan memberkati juga kayak gitu. Dan kayak mungkin bukan bagi tips, cuman kayak aku berbagi apa yang aku lakukan gitu. Oke. Pertama-tama aku kemarin catat nih. Oke. Pertama yang harus dilakukan ketika kamu mau bikin akun rohani atau akun Instagram baru kayak gini-gini sejenis ini, kamu harus cari tahu apa sih yang kamu pengen sampein gitu, apa isinya gitu. Apakah isinya tentang sharing pengalaman, apakah isinya tentang pengajaran, apakah isinya tentang teguran gitu. Karena tunggu ya, jatuh. Karena beda-beda gitu, kayak orang tuh pengen bagiannya apa sih, beda-beda gitu kan. Kalau aku dari awal aku pengen kayak bagiannya pengalaman pribadi aku. Ini kameranya jatuh-jatuh, aku pegangin aja. Pengalaman pribadi aku sama Tuhan gitu, apa yang aku pelajarin, karena aku kan basically pelupa ya, ngomong aja tuh suka lupa gitu. Jadi aku pengen kayak, pertama aku pengen nulis untuk nantinya aku bisa baca lagi dan kayak kerimain lagi. Yang kedua aku pengen bagiin, karena aku tahu apa yang aku laluin, apa yang aku pernah pelajari gitu, pasti bukan buat aku doang, pasti bakal berguna. Karena ada banyak orang-orang juga yang ngalamin hal yang serupa gitu. Jadi aku pengen kayak encourage teman-teman semuanya kalau kita juga sama-sama di sini gitu. Jadi itu isi yang aku pengen sampein. Jadi ketika kamu tahu isi apa yang mau kamu sampein, kayak kamu tahu mau angkat topik apa, mau angkat tema apa kayak gitu. Misalnya teman aku ada yang punya akun tentang kehilangan gitu, karena dia kehilangan orang tuanya udah meninggal gitu. Terus kayak dia merasa yang dia lalui itu berat banget kan, kayak terus dia kepikiran pasti banyak juga orang-orang di luar sana yang juga ngalamin seberat itu, tapi kayak nggak tahu mau cerita sama siapa, nggak tahu mau ngomong sama siapa kayak gitu. Jadi kamu harus cari tahu dulu apa yang mau kamu sampein, message-nya apa, isinya apa kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tadi kamu tahu apa yang mau kamu sampein, apa isinya gitu, yang kedua adalah kemasannya gitu. Kayak kalau kita jualan makanan, kalau makanan kita enak tapi kemasan kita jelek, kotor gitu kan, orang juga riskan gitu mau beli, antara beli nggak beli gitu. Meskipun enak banget juga kayak tetap aja ada orang-orang yang akhirnya nggak jadi beli karena nggak bagus gitu packagingnya. Nah, ini yang aku pengen sampaikan adalah yang kedua adalah belajar soal desainnya gitu. Gak harus pinter desain, karena jujur banget aku juga nggak bisa desain. Seperti yang bisa kalian lihat, akun The Potter itu nggak terdepan dalam desain gitu. Beda sama mungkin kalau kalian tahu ada akun namanya Morgan Harper Nichols atau Janessa Wade. Semua itu tuh desainnya bagus-bagus gitu. Aku nggak jago desain, tapi at least aku tahu tahu kalau misalnya dalam satu template itu jangan ada lebih dari 3 jenis font. Tahu kalau warna tuh yang enak tuh kayak apa gitu. Jadi kamu harus punya kamu pengen nyampein isi ini tuh dikemas dengan kayak apa gitu. Itu tentang desain. Terus yang nggak kalah penting adalah tentang penulisan gitu. Penting banget buat paham ejaan yang disempurnakan secara basic gitu. Kayak nggak tahu ya, karena aku mungkin kuliahnya jurnalistik gitu. Buat aku penting banget buat tahu tanda baca, buat tahu di mana yang dipisah,
misalnya digoreng itu dinya dipisah apa enggak, di rumah itu dinya dipisah apa enggak gitu. Buat aku tuh penting banget. Jangan sampai ada yang typo kayak gitu, karena apa yang kita kasih, apa yang kita sampein gitu, meskipun isinya bagus, again gitu, kalau orang lihat kayak kok tulisannya berantakan sih, kok tulisannya salah sih, pasti kayak ke distracted gitu, dan aku nggak mau kayak gitu. Jadi ntar feelingnya nggak nyampe, isi message-nya nggak nyampe kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah koneksi. Ini penting banget, kayak ibaratnya kamu udah punya, lagi jualan makanan nih kan, lagi musim banget jualan makanan, kamu udah punya isinya yang bagus, makanannya bagus, kemasannya bagus. Nah, kamu harus cari cara gimana nih marketingnya gitu kan. Kayak ada yang endorse artis kan, ada yang kayak kirim-kirim makanan ke public figure kayak gitu. Nah, ini juga menurut aku ini juga penting gitu, koneksi. Karena jujur The Potter and His Clay itu, tunggu ya, kok kotaknya kelihatan. The Potter and His Clay itu berkembang dan bertumbuh semakin besar itu berkat banyak banget bantuan orang-orang hebat gitu. Sebut aja Acha Sinaga, Della JKT, Yupi JKT, Gaby JKT, Julie JKT, teman-teman JKT dari gereja aku. Terus aku minta tolong juga sama akun Instagram Anak Muda Kristen, nama Hits Network, sama penyanyi-penyanyi rohani Frankie Kuncoro, Regina Ivanova, siapa lagi yang dulu aku minta tolong ya, Yesua, Abraham. Pokoknya banyak banget aku minta tolong sama orang. Itu kagak semuanya aku kenal beberapa, tapi banyak juga yang gak kenal gitu loh. Nah, kenapa percaya diri? Sebenarnya enggak, cuman kan kayak nothing tulus gitu loh. Kalian minta tolong aja, kayak nge-DM gitu, kayak Kak, aku selalu bilang kayak gini, Kak, pertama perkenalin diri dulu, Kak, aku dari akun The Potter and His Clay, kayak tujuan akun ini untuk kayak mengabarkan kabar baik gitu, spreading the gospel, spreading the good news gitu buat teman-teman semuanya. Terus kalau kakak berkenan boleh nggak kayak add to story salah satu postingan di akun ini gitu. Tapi kalau kakak nggak bisa karena kebijakan pihak kakak, itu nggak apa-apa banget, aku selalu bilang kayak gitu. Pokoknya inti kalimatnya kayak gitu, aku lupa. Nah, terus ya udah deh, tinggal kayak kita lakuin apa yang kita bisa lakuin semaksimal mungkin, sehingga Tuhan yang buka jalan gitu. Dan puji Tuhan, aku bisa bilang kayak 80% dari semua yang aku chat itu pasti balas iya gitu. Ada juga yang enggak, cuman kayak aku udah lupa juga siapa orangnya, dan kayak udah nggak apa-apa. Oh, tadi kayak aku minta tolong juga sama Christopher tapi Heru, ada Diti Olawan, Joshua Iwan, pokoknya semua yang kayak sama-sama ada di dunia sosial media ini gitu. Nah, again lagi, kalau minta tolong sama mereka, otomatis kayak ibaratnya produk yang kita jual, produk yang kita tawarin tuh juga harus bagus gitu. Jangan kayak baru bikin satu postingan terus kayak masih berantakan terus minta tolong di postingan juga gitu kan. Kayak mereka pasti untuk posting juga pengen lihat ini emang akun apa sih, ngebahas apa sih, kayak emang bagus ya kayak gitu buat diposting gitu. So, balik lagi ke nomor 1 dan 2 tadi sih, isi dan kemasannya gitu. Kamu harus tahu apa yang mau kamu sampein gitu. Dan yang keempat adalah konsisten gitu. Harus rajin ngepost, kayak yakin banget awal-awalnya semangat, terus lama-lama males karena mungkin gak ada yang like, gak ada yang suka, gak ada yang support, gak ada yang komen. Tapi kayak jangan nyerah gitu. Berusaha semaksimal mungkin. Aku tuh dari dulu bukan selalu ya, tapi memaksakan diri untuk ngepost sehari 1 gitu, meskipun ya tetap ada beberapa hari bolong, pernah bolong juga. Kenapa? Pertama adalah untuk mengasah kita untuk bertanggung jawab sama apa yang kita mulai gitu. Orang gampang memulai tapi kayak akhirnya susah untuk melanjutkan dan menyelesaikannya gitu dengan baik. Nah, yang kedua adalah ngomongin soal algoritma Instagram. Aku bukan ahlinya, cuman yang aku tahu adalah kalau kamu kayak hari ini ngepost terus seminggu kemudian baru ngepost lagi, itu tuh engagementnya akan semakin menurun. Jadi nanti kamu kalau ngepost berikutnya kayak itu nggak kebaca sama semua followers kamu gitu, kayak cuman dipilih-pilih doang sama Instagram, kira-kira muncul ke berapa orang doang. Pokoknya kurang lebih kayak gitu, yang mengakibatkan nanti
akun kamu tuh nggak muncul di explore orang-orang gitu loh. Kalau kamu rajin ngepostnya, terus kayak itu kan pasti ningkatin likes, ningkatin komen orang-orang kayak gitu. Nanti akun kamu akan sering muncul di explore dan akan makin visible untuk kelihatan sama semua orang, sama banyak orang kayak gitu. Gitu sih. Nomor 1 tadi apa tadi? Isi, 2 kemasannya, 3 koneksi, 4 konsisten kayak gitu. Itu secara teknis. Dan yang paling penting adalah secara kualitas tetap harus apa ya, tetap harus ngandelin Tuhan gitu, tetap harus minta hikmat. Karena tanpa hikmat Tuhan kita bakal bingung sih mau sharing apa, mau ngomongin apa. Terus kayak dekat sama Tuhan gitu, jadi kayak bener-bener tahu Tuhan lagi mau sampein apa ya gitu. Mungkin nggak setiap hari juga aku merasakan oke, Tuhan kayaknya mau gue ngomong kayak gini, persis kayak gini gitu. Nggak, ada juga hari-hari yang aku quotes-quotesnya aku tulis dari lirik lagu, dari ayat Alkitab yang aku baca kayak gitu, bukan yang bener-bener kayak di hati aku pengen nyampein itu gitu. So udah sih itu aja kesaksian sharing dari aku. Semoga teman-teman yang mau bikin akun serupa, bikin Instagram atau Twitter atau Facebook atau anything gitu, bisa diberkati dan belajar sama-sama gitu. Kalau mungkin ada yang mau ditanya-tanya, tapi aku jujur aku nggak bisa desain. Sama satu lagi deh, tips terakhir adalah jangan malu untuk bertanya sama orang lain gitu. Aku punya beberapa teman dekat gitu yang pasti aku selalu gangguin buat The Potter ini. Kayak kalau aku ngepost ini oke nggak? Tapi itu nggak selalu setiap hari aku nanya gitu. Tapi kayak aku selalu minta pendapat gitu. Terus aku minta pendapat desain sama teman aku yang lain gitu, namanya Cila. Kalau misalnya soal konten aku selalu kayak minta masukannya sama Monik, sama Erin, sama Jenny, sama Echa gitu. Pokoknya selalu punya support system gitu, yang support kamu, yang bisa kayak bilang kayaknya ini nggak cocok deh, kayaknya ini kurang deh, kayak besok mendingan kamu lebih begini deh gitu. Ada temen aku yang kayak nanti kalau live jangan suka pegang rambut ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya komen-komen yang mendukung, yang membangun juga kayak gitu. Jadi kamu nggak merasa sendirian, karena penting banget gitu support dari teman-teman kamu gitu. Oke, kayaknya itu aja sih. Oke, semoga diberkati dan semoga terinspirasi. Ditunggu kalau kalian bikin akun kayak gitu, let me know kalau aku bisa bantu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.